Himaksi, selamat datang lagi di Tomat, Talk Show Ormawa Akuntansi bersama Himaksi. Sebelumnya, teman-teman bisa perkenalkan saya Restenita Zara selaku host yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Gimana nih kabarnya sahabat Hima? Udah pada kangen ya dengerin podcast-podcast ataupun juga talk show kita? Sepertinya kali ini kita akan sharing-sharing bersama narasumber kita yang pastinya Himaksi selalu mendatangkan narasumber yang inspiratif tentunya untuk sharing-sharing bersama kami. Oke, pada kali ini talk show kita akan membahas seputar pembinaan karakter, tapi di sini tentu saja saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang pastinya akan banyak memberikan ilmu dan sharing bersama kita mengenai pembinaan karakter ini. Sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin boleh kali ya kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, sebelumnya tos dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Haji Sureto. Saat ini saya sedang diberikan amanah menjadi Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Senang sekali saya pada kesempatan ini diajak diskusi, nanti mendiskusikan mengenai pembinaan karakter. Ya, pembinaan karakter pada acara Tomat, begitu ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan obrolan diskusi kita nanti akan memberikan inspirasi dan juga memberikan pembelajaran terbaik untuk kita semuanya. Oke, saya kira itu aja perkenalannya cukup. Oke, gimana nih sahabat Hima? Udah pada kenal kan ya pastinya sama narasumber kita kali ini. Karena narasumber kita kali ini ada Bapak Dr. Haji Suripto, SE MAK CSRS, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Oke, nah pastinya sahabat Hima juga udah pada nggak sabar kan ya ngedenger apa aja sih pembahasan kita seputar pembinaan karakter ini. Pak, jadi pembinaan karakter adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan juga membentuk kepribadian seseorang, terutama dalam konteks pendidikan. Pada proses ini melibatkan nilai-nilai moral dan juga etika yang nantinya diharapkan seorang individu dibentuk menjadi lebih baik dan juga tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga dari segi sosial dan juga spiritual. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pembinaan karakter dari saya. Mungkin selanjutnya kita bisa sharing bersama Bapak. Mungkin gimana sih Pak menurut Bapak apa itu pembinaan karakter? Oke, baik. Terima kasih Mbak Resti. Ini pertanyaan yang sangat cerdas ya menurut saya. Apa pembinaan karakter itu? Jadi kalau kita bicara definisi secara umum, pembinaan karakter itu adalah sebuah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, kemudian di dalam moral, dan juga di dalam etika. Ya, saya jelaskan sedikit terkait dengan etika. Jadi begini Mbak Resti, kalau kita bicara mengenai etika, etika itu mengajarkan bahwasanya manusia itu, golongan manusia itu ada 3. Ya, nah golongan manusia yang pertama itu adalah manusia yang egois. Manusia yang kedua itu adalah manusia pada umumnya. Dan yang ketiga itu adalah manusia yang mulia. Nah nanti teman-teman termasuk golongan yang mana? Saya jelaskan ya Mbak Resti. Yang pertama, kalau saya sebelum 1, 2, 3, jadi saya ibaratkan kita itu naik kereta. Ketika kita naik kereta, yang naik kereta itu bukan 1, 2 orang. Apalagi jam-jam sibuk, ya antrenya luar biasa. Nah, ketika kita sebagai manusia biasa, kita ini biasanya antri, tertib antri, ya. Kemudian tiba-tiba ada yang menyela ke depan, itu namanya manusia yang egois. Siapa manusia yang egois itu? Manusia yang egois adalah manusia yang mementingkan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Begitu. Nah, akhirnya kemudian tadi kalau kita bicara antri di kereta, kita bisa masuk ke dalam kereta. Sampai di kereta singkat cerita, misalnya kita bisa duduk dapat tempat duduk. Ya. Kemudian
Keretanya dari Bogor mulai berjalan, sampailah di stasiun UI, ya mungkin di Cilebut, mungkin di UI begitu. Misalnya anggap aja sampai di Cilebut, ada ibu-ibu naik, kemudian ibu-ibu misalnya bawa anak kecil, ya banyak di antara kita yang pura-pura tidur begini, cuek gitu Mbak Resti ya. Nah, kalau yang tadi dapat tempat duduk, kemudian pura-pura tidur begitu, itu namanya manusia biasa atau manusia umum. Ya, kenapa? Karena mereka mementingkan dirinya sendiri, tapi dia tidak merugikan orang lain. Begitu, itu manusia biasa. Nah, bagaimana golongan yang ketiga, manusia yang utama? Ya, mereka tadi sudah antri, mereka tidak menyela, kemudian sudah naik kereta, dapat tempat duduk, ya. Kemudian di stasiun tadi saya ibaratkan Cilebut, ada ibu-ibu naik bawa anak kecil mungkin bayi, ya. Mereka yang tadinya nyaman dengan tempat duduk, rela mengorbankan kursinya itu diberikan kepada ibu-ibu tadi. Itulah manusia yang utama. Nah, manusia yang utama itu seperti apa? Mereka tetap mementingkan dirinya sendiri, ya, tapi juga memikirkan orang lain. Nah, ini pentingnya menurut saya mengajarkan karakter, pendidikan karakter kepada kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa di program studi sarjana akuntansi. Nah, itu satu hal, Mbak. Ini pertanyaan yang satu, tapi jawabannya panjang banget ya, Mbak. Yang kedua, tadi saya menjelaskan terkait dengan etika itu nomor satu. Nah, tadi kalau kita bicara pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, etika, dan moral, ya kepada mahasiswa melalui pendidikan. Melalui siapa lagi? Ya, nah nanti yang mengajarkan ya dosen kalau di kampus, ya orang tua kalau di rumah, ya masyarakat di masyarakat, mungkin di tempat ibadah, para ustadz, para kiai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa itu ajaran agama? Ajaran agama itu di dalamnya mengandung, ya kebetulan kalau di dalam agama Islam itu ada sebuah hadis Nabi Pak Risti, ya khairun nas anfa'uhum linnas, ya jadi Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi nilai-nilai tadi yang saya sampaikan, ya baik itu di dalam etika, kemudian ajaran agama, ajaran moral, itu penting sekali untuk disampaikan, untuk ditanamkan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi sarjana akuntansi. Mungkin itu Mbak Risti ya. Jadi pertanyaannya satu, jawabannya banyak banget itu. Oke, Iya. nah itu tadi menurut Bapak terkait dengan pembinaan karakter. Dan tadi saya Iya. notice mungkin Bapak bilang yang itu tuh sangat penting gitu Iya, ya Pak. iya. Itu pembinaan karakter itu penting banget untuk Iya. kita apalagi seorang mahasiswa. Nah ini berkaitan nih Pak dengan Iya. pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Pak pentingnya pembinaan karakter itu dalam dunia pendidikan? Kalau tadi kan mungkin Bapak lebih menjawab tentang individu Iya. gitu ya Pak. Kalau di dunia pendidikan gitu Pak, pentingnya Iya. pembinaan karakter itu apa sih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Resti. Jadi pembinaan atau pendidikan karakter itu sangat penting sekali diajarkan di dunia pendidikan. Terlebih pada para mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa, ya teman-teman perlu ketahui, Anda itu namanya maha itu tinggi, siswa itu pembelajar. Jadi kalian bukan anak SMA, SMP atau SD bahkan Mbak Resti ya. Kalian adalah mahasiswa, pendidikannya sudah sangat tinggi, tentu kaitannya tadi harus memegang teguh etika, ya kemudian ajaran agama, moralitas dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kalau kita bicara itu, teman-teman sekalian, sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi sangat masif. Ya, jarak tidak menjadi kendala. Ya, antar negara batas itu hanya sebatas teritorial, tidak ada batas lagi. Informasi dari luar negeri membanjiri di Indonesia, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan degradasi moral. Ya, artinya mahasiswa itu juga dibanjiri informasi. Nah, celakanya informasi itu tidak hanya informasi yang positif, informasi negatif juga banyak sekali yang diterima oleh mahasiswa. Maka sekali lagi mahasiswa harus dibentengi, ya harus dibentengi dengan karakter pendidikan karakter yang baik. Supaya apa?
meskipun terjadi derasnya arus informasi yang membanjiri negara kita, baik yang positif maupun negatif tadi, ya teman-teman mahasiswa tetap kokoh mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Saya kira itu Mbak Resti ya. Berarti untuk pembinaan karakter ini penting sekali ya Pak untuk kita, apalagi sebagai seorang yang berpendidikan lah gitu. Iya betul. Oke. Tadi kan kita udah membahas ya terkait karakter itu seperti apa, dan juga pembinaan karakter itu penting banget dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu juga ya Pak, kayak tadi yang Bapak bilang, seiring perkembangan zaman, banyaknya informasi-informasi yang beredar gitu. Tentunya banyak juga hal-hal yang mempengaruhi dari karakter seseorang gitu. Sekarang juga banyak ya Pak yang kayak sebutan Gen Z, Gen Alpha, gitu kan ya Pak. Nah, kalau saya kan mungkin termasuknya Gen Z nih Pak. Nah, kalau Bapak sendiri nih termasuknya kaum apa nih Pak? Kolonial lagi, bukan lagi milenial. Sudah kolonial kalau saya. Jauh banget ya Pak berarti. Oke. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih Pak pembinaan karakter ini penting, apalagi di dunia kampus ya Pak? Spesifiknya gitu, sebagai kita sivitas akademik nih Pak di dunia kampus. Ya, jadi kalau tadi ya pertanyaannya adalah pentingnya pendidikan karakter di dunia pendidikan. Kalau sekarang pentingnya pendidikan karakter di dunia kampus. Ya, karena begini Mbak Resti ya, teman-teman yang saat ini sedang kuliah di kampus, terutama di Universitas Pamulang, terkhusus lagi di program studi sarjana akuntansi, ya sangat diharapkan ya dengan pendidikan karakter di kampus ini bisa menanamkan nilai-nilai tadi, ya nilai agama, moralitas, ya etika dan lain-lain kepada mahasiswa, sehingga apa harapannya? Mahasiswa itu diharapkan menjadi manusia yang tangguh, manusia yang mandiri, ya. Karena kenapa saya menyampaikan itu, Mbak Risti? Kita perlu ketahui, ada yang mengatakan Gen Z seperti Mbak Risti dan teman-teman yang sekarang sedang kuliah di S1 Akuntansi Universitas Pamulang, ya, itu bisa disebut sebagai strawberry generation. Ya, apa itu strawberry generation? Strawberry itu buah, ya, merah, menarik, ya, tapi rapuh. Kalau ditekan sedikit penyok. Ya, itu adalah gambaran dari generasi sekarang, terutama Gen Z. Ya, mereka hebat, pinter, cerdas, ya, pengalamannya banyak, tapi mereka rapuh. Seperti tadi digambarkan, strawberry generation itu, ketika dapat tekanan sedikit, mereka penyok. Nah, Gen Z juga gambarannya seperti itu. Mereka pintar, mereka hebat, energik dan lain-lain. Tapi ketika dapat tekanan kerja sedikit, ada omongan agak keras sedikit, mereka melempem atau penyok seperti strawberry tadi begitu. Nah, harapannya apa? Sekali lagi, mereka bisa menjadi manusia yang mandiri. Nanti setelah lulus, ya, ketika mereka dihadapkan dengan dunia nyata, bukan lagi dunia kampus, mereka akan siap dan mandiri. Kenapa Mbak Risti demikian? Perlu saya sampaikan lagi. Saya mencatat di Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 4.500-an perguruan tinggi. Ya, tercatat 4.500 perguruan tinggi. Kemudian dari 4.500-an perguruan tinggi itu ada kurang lebih 31 ribuan sekian program studi Mbak Risti. Nah, setiap tahun teman-teman, setiap perguruan tinggi tadi dari 4.500-an tadi, ya, itu meluluskan kurang lebih 1,5 juta mahasiswa yang lulus. Itu setiap tahun. Artinya apa? Semakin lama persaingan Mbak Risti dan kawan-kawan itu semakin ketat. Kalau tidak ditanamkan nilai-nilai karakter sejak di kampus atau di dunia kampus, maka kita khawatir, ya, nanti ketika setelah lulus bukan menjadi manusia yang mandiri, ya, adaptif terhadap perkembangan atau perubahan zaman, ya, yang kita khawatirkan itu. Karena tadi 1,5 juta setiap tahun mahasiswa itu lulus dari perguruan tinggi. Coba Anda bayangkan teman-teman, berarti Anda setiap tahun Anda harus bersaing dengan 1,5 juta yang baru lulus. Itu baru fresh graduate-nya.
belum yang lulus sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Persaingannya semakin ketat. Kalau ingin memenangkan kompetisi atau persaingan, diperlukan orang yang adaptif, mandiri, profesional, dan lain sebagainya. Itu Mbak Risti ya. Oke, berarti untuk pembinaan karakter di lingkungan kampus Iya, ini penting banget ya Pak. iya. Apalagi yang tadi Bapak bilang Hmm, lulusan itu bukan hanya dari kita saja, apalagi dari iya, Universitas Pamulang ya Pak. iya, Banyak banget betul. PTN, Hmm, PTS yang ada di Indonesia yang tentunya banyak mengeluarkan juga mahasiswa-mahasiswa lulusan yang baik gitu, iya. yang bagus lah gitu. Oke, nah gimana nih Pak? Apa aja sih dampak positif dari pembinaan karakter terkhususnya untuk para mahasiswa nih Pak? Oke. Jadi kalau tadi proses pembinaannya, jalur pendidikan, kemudian kampus, sekarang dampaknya apa? Ya, jadi dampak dengan pembinaan karakter itu banyak sekali. Ini yang saya sebutkan beberapa saja. Jadi dengan adanya pembinaan karakter di kampus melalui dunia pendidikan, mungkin melalui Bapak Ibu dosen dan lain sebagainya, maka diharapkan nanti para mahasiswa mempunyai etika moralitas yang tinggi. Ya, karena sekali lagi tadi saya sampaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang tidak terbendung, banyak informasi negatif yang ada di Indonesia saat ini, ya misalnya gara-gara terpengaruh itu akhirnya apa? Narkoba larinya, ya, kemudian pornografi, kemudian ada judi online dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan tadi pendidikan karakter yang baik yang kita ajarkan kepada para mahasiswa melalui Bapak Ibu dosen, diharapkan apa? Para mahasiswa mempunyai etika moralitas yang tinggi. Sehingga apa? Ketika dibombardir dengan banyaknya arus informasi, ya baik yang positif, kalau positif nggak ada masalah, malah justru bagus. Tapi yang negatif itu, insya Allah ya teman-teman mahasiswa tadi akan tidak akan bergeming, ya mempunyai etika moralitas yang tinggi karena tadi sudah diberikan ajaran-ajaran, ditanamkan ajaran-ajaran apa? Ajaran agama, ajaran moralitas, ajaran etika dan lain sebagainya begitu. Oke, Ya, berarti untuk dampak positifnya itu tentu aja ya, banyak banget ya Pak. iya, Apalagi kita betul. sebagai mahasiswa tentunya udah pola pikirnya lebih di atas lah ya Iya, Pak daripada siswa-siswa lain karena kita udah mahanya ya Pak. iya, betul. Gitu. Oke, gimana nih Pak? Bagaimana sih seorang mahasiswa seperti saya Iya. mungkin membangun karakter yang positif dan juga menjadi pribadi yang lebih baik? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan juga yang bagus ya. Bagaimana membangun karakteristik yang positif? Ya, menurut saya bagaimana cara membangun karakter yang baik, yang positif adalah satu, hari kita bisa menjadi teladan. Ya, dimanapun kita berada, baik itu di kampus, di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin di jalanan, ya, mungkin kita dalam perjalanan maksud saya, kita harus menjadi pribadi yang apa namanya dapat menjadi teladan, ya, misalnya di kampus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik, ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, ya, kalau di kelas jangan membuang sampah sembarangan, ya, kan sudah disediakan tempat-tempat sampah itu di depan kelas kita masing-masing, ya. Kemudian kalau tadi sampahnya ketika mau mulai mata kuliah atau pelajaran, ya itu tempatnya bersih, syukur kalau pulang harapan saya, ya bersih lagi tempatnya. Kalau tadi nyampah apa segala macam dipungut, kemudian dibuang pada tempatnya, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik di masyarakat, ya. Kita juga demikian, ya. Kemudian di jalan, ya, apalagi kemarin ada kecelakaan ini itu apa segala macam, ya. Bagaimana kita bisa di jalan itu menjadi teladan yang baik? Jangan ngebut-ngebutan. Peraturan lalu lintas harus dipatuhi. Kalau waktunya merah, ya jangan terobos, ya, dan lain-lain. Itu kita harus menjadi teladan di masyarakat. Yang kedua, kalau menurut saya, Mbak Risti, ya, kita cara membangun karakter yang positif itu kita harus jujur dan terbuka, ya. Jadi memang zaman sekarang, ya, mencari orang jujur itu susah. Mungkin mencari orang pandai, yang pinter banyak, tapi yang jujur itu sedikit. Nah, kalau Anda ingin membangun karakter yang positif, ya, saya menyarankan, ya,
jujur, Anda harus terbuka pada semua hal. Ya, sehingga ketika nanti kita lulus, kemudian terjun di tengah-tengah masyarakat, Anda mungkin nanti Mbak Risti bisa jadi direktur, ya teman-teman yang lain mungkin nanti jadi presiden direktur, komisaris atau yang lain-lain, ya maka tidak menjadi manusia yang egois tadi. Kalau manusia egois apa tadi? Mementingkan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Contohnya apa? Korupsi, ya, injak kiri, injak kanan, sikut kiri, sikut kanan, dan lain-lain. Ya, sehingga apa? Merugikan orang lain. Jadilah seperti nomor 1 tadi, teladan. Ya, dimanapun berada, kita harus menjadi teladan yang baik. Begitu, saya kira Mbak Disti. Oke, mungkin kesimpulannya itu dari yang tadi kita udah bahas tentang perilaku yang positif, juga pembinaan karakter ini tentunya penting banget nih teman-teman buat kita sebagai mahasiswa, sebagai sivitas akademik tentunya jangan mau terbawa arus informasi apalagi yang negatif. Kalau misalnya ada, ya gimana caranya kita untuk membentengi diri kita ya Pak, sebagai mahasiswa nih, apalagi kita sebagai kaum Gen Z nih Pak ya, tentunya udah banyak banget pengalaman lah ya, gitu, seperti itu. Baik, sepertinya kita udah sampai di penghujung acara nih Pak, udah banyak banget tadi pemaparan dan juga sharing-sharing dari Bapak Kaprodi. Dan juga sahabat Himap tentunya udah banyak banget nih ya pemahaman dan juga ilmu baru nih tentang pembinaan karakter ini. Oke, karena tadi Bapak Suripto udah sharing banyak kepada kita tentang pembinaan karakter, mungkin boleh untuk Bapak memberikan motivasi nih Pak sebagai penutup terkait pembinaan karakter kepada sahabat Hima nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Risti ya. Oke, saya sebelum ini ditutup diskusi kita, sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi saya hanya berpesan, kalau Anda saat ini sedang menjadi mahasiswa, ya menurut saya satu, Anda jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ya. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau Anda hanya itu, mungkin yang didapat hanya ilmu. Tapi menurut saya, supaya menjadi manusia yang berguna seperti hadis Nabi yang tadi saya sampaikan, Anda harus berorganisasi seperti Mbak Risti ini. Ya, masuk hima, masuk tech center, masuk lagi ke galeri investasi, ya. Kemudian ada satu lagi kita punya Asifa, ya. Banyak organisasi kemahasiswaan yang ada di program studi sarjana akuntansi bisnis pemula. Anda bisa memilih yang mana. Contoh kalau seperti Mbak Risti. Kalau beliau kuliah, Mbak Risti ini kuliah di Unpad, S1 akuntansi Unpad, ya, karena beliau itu bergemar berorganisasi, ya, bukan lagi kategori mahasiswa kupu-kupu. Yang didapat apa? Tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya selembar ijazah, tapi Mbak Risti ini juga mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman di dalam berorganisasi, yang tentunya nanti ke depan itu menjadi portfolio Mbak Risti ketika nanti lulus melamar pekerjaan, ya. Mereka, oh ya, ini sudah terbiasa berorganisasi. Oke, jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ya ingin nanti diterima di kantor akuntan publik yang Big Four, ya. Jadi sekali lagi, mereka tidak hanya sekedar melihat ijazah dan IP-nya berapa, Mbak Risti, tapi mereka juga melihat SPI, sertifikat pendamping ijazahnya, ya. Mereka misalnya kayak Mbak Risti, apa pengalaman apa yang didapat ketika mereka masih kuliah. Ya misalnya Mbak Risti jadi anggota hima atau pengurus hima dan lain-lain. Mereka sangat concern ke arah situ, sehingga menjadi pertimbangan tersendiri. Ya itu, sehingga sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, ya mumpung Anda masih di kampus, masih kuliah, ya Anda jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi berorganisasilah ya untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang hebat, ya. Nanti sehingga Anda ketika lulus siap meneruskan estafet kepemimpinan yang akan datang. Yang kedua adalah ya tadi, kalau Anda ingin berguna, bermanfaat untuk orang lain seperti hadis Nabi tadi, maka Anda berorganisasilah, karena melalui organisasi Anda akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Mungkin saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Sekali lagi,
tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan yang saat ini sedang menyusun skripsi segera lulus, ya, yang masih berjuang di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tetap semangat terus. Ya, saya kira itu aja Mbak Rizky ya. Oke, itu tadi motivasi dari Bapak mungkin kepada teman-teman nih sahabat Hima bisa lebih semangat lagi untuk kayak menyusun skripsi, semangat terus. Oke, mungkin cukup sekian Bapak sharing kita pada acara talk show hari ini. Sebelum penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Surito, SE MAK CSLS, yang sudah berkenan menjadi narasumber pada talk show Ormawa Akuntansi bersama Hima Aksi kali ini. Untuk sahabat Hima, jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel Hima Aksi Unkam. Dan yang terakhir nih Pak, mungkin kita ada jargon nih Pak dari Hima Aksi. Kalau saya bilang Hima S1 Akuntansi, Bapak jawabnya luar biasa. Oke. Hima S1 Akuntansi luar biasa. Oke. Sekian talk show Ormawa Akuntansi bersama Hima Aksi kali ini. Saya Restianita Zahra selaku host, pamit undur diri. Tungguin terus ya talk show Ormawa Akuntansi bersama Hima Akuntansi selanjutnya. See you.